Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami berkumpul di sore hari ini Tuhan dalam ibadah KKR Kaum Muda Bonerges. Satu hal yang kami percaya, kami yang cari Tuhan kami tidak pernah dikecewakan. Kami yang cari Tuhan kami tidak pernah gagal. Kami yang cari Tuhan kami akan beroleh kekuatan yang baru. Maka berkati Tuhan setiap kami, bahkan masa muda kami Tuhan terpelihara sempurna. Kami percaya, kami imani di hidup kami penuh kuasa, di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami penuh dengan kuasa Tuhan. Apa yang kami pegang kerjakan Tuhan berkati berhasil. Apa yang kami doakan sampai di sorga Tuhan genapi, Tuhan kabulkan dari kerajaan sorga. Agar kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang menjanjikan firman-Mu, jikalau kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, maka janji firman-Mu kami akan berbuah yang banyak. Biarlah setiap kami jadi anak-anak Bunda Bonerges, kami yang tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, maka sepanjang tahun ini kami akan berbuah yang banyak. Bahkan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Maka berkati semua yang hadir, beri sukacita, beri damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu. Biar saya firman Tuhan yang disampaikan isi hatinya Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Ada shalom Bonerges? Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya. Saya doa semua sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan sempurna. Juga menyapa yang tersambung dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dengan tema adalah ketika Yesus datang, bukti penyertaannya nyata sempurna. Sekali lagi, ketika Yesus datang, bukti penyertaannya nyata sempurna. Kita akan baca di dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Agak banyak, agak panjang, kita baca bergantian. Saya baca ayat 1. Ya, teman-teman baca ayat yang kedua, nanti saya baca ayat 3, seterusnya sampai nanti ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bergantian. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 12. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 14 sama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Kita lihat keterangannya. Pertemuan Yesus dengan para muridnya di tepi Danau Tiberias mengingatkan kita bahwa Yesus peduli dengan kebutuhan kita, baik fisik maupun spiritual. Dia adalah Tuhan yang hadir dalam setiap detail
kehidupan kita. Katakan amin. Ya, kita belajar saudara bahwa di mana murid-murid ya pada saat itu ya mungkin sedang mengalami namanya keputusasaan atau mengalami namanya kegagalan. Karena dia sedang berusaha untuk apa? Untuk menangkap ikan. Tapi semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Itu bicara apa? Bicara kegagalan. Mungkin seringkali anak Tuhan berkata, Pak kok hidup saya gagal ya Pak? Pak kok saya kecewa ya Pak? Pak kok saya hari ini belum melihat apa-apa? Tahukah saudara dan sadarkah kita bahwa Yesus, selama Yesus ada dalam hidup kita, Yesus hadir dalam hidup kita, maka apa? Maka di situ ya, di situ ada jalan keluar. Di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan mujizat. Katakan amin. Ya, selama apa? Selama teman-teman hari ini apa sadar? Ya, bahwa apa? Bahwa Yesus hadir. Seringkali kita yang nggak sadar. Seringkali mungkin kita apa? Kita kurang memiliki kepekaan bahwa Yesus itu tidak jauh dari setiap kita. Ya, maka sampai seperti murid-muridnya ketika dia sedang menangkap ikan. Bahwa apa? Pada kenyataannya Yesus hadir di situ. Yesus ada di situ. Untuk apa? Untuk memberikan mujizat. Bilang sama saya, Yesus ada, Yesus hadir untuk memberikan mujizat. Katakan amin. Ya, jadi apa? Yesus peduli. Ya, Yesus peduli kepada apa? Kepada setiap kehidupan kita. Ya, bahwa Yesus itu peduli terhadap apa? Terhadap masa mudamu, terhadap masa depanmu. Ya, terlalu banyak anak-anak muda yang bersaksi. Terlalu banyak anak-anak muda yang hilang pengharapan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Hidupnya dipulihkan. Hidupnya mengalami mujizat. Hidupnya apa? Hidupnya justru berbalik. Dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Terlalu banyak saudara. Ya, saya bersyukur beberapa bulan ini ya dipercayakan sama pendeta Argo Pariaji untuk masuk dalam tim interview, menginterview teman-teman yang mau melayani Tuhan. Bersama juga ada pendeta Renol, juga ada Kak Alek Tambayong juga, bersama juga pendeta Reja, dan teman-teman yang lain, kami menginterview saudara, dan begitu banyak mereka bersaksi, bercerita, dan selalu yang kami tanyakan pertama kali, bagaimana bisa tahu Tiberias? Itu yang pertama kali kita tanyakan, kok bisa tahu Tiberias itu dari mana? Karena mereka kan semua mau melayani ya, dan mereka terpanggil di dalam the calling, ya, pelayanan, mereka rindu, ya, dan ketika kita lihat CV-nya, kita tanya saudara, itu, wah kita sangat takjub. Ada yang baru kenal Tiberias itu 4 minggu, ada yang baru ibadah 4 minggu sudah mau terpanggil melayani Tuhan. Dan dia berkata, Pak, semenjak saya beribadah di Tiberias, saya merasakan Tuhan Yesus hadir di hidup saya. Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya. Yang tadinya dia tidak mendapatkan pekerjaan, baru di Tiberias 4 minggu langsung dapat pekerjaan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ada mujizat. Terlebih lagi teman-teman yang setia, yang beribadah cari Tuhan. Ya, di Tiberias dan juga di dalam ibadah kaum muda Bonerges. Tuhan hadir. Memangnya teman-teman datang ke tempat ini kebetulan gitu? Enggak ada yang kebetulan. Tuhan lihat loh, Tuhan peduli. Lagi ada masalah apa sih? Lagi ada persoalan apa sih? Dan dia hadir. Untuk apa? Memberikan mujizat. Dan dia tahu mungkin hari ini engkau mengalami kegagalan. Ya, ada seorang anak kemarin dia studi di Salatiga. Ya, seorang perempuan studi di Salatiga. Dulu waktu sebelum dia kuliah ke Salatiga, dia sering beribadah diajak sama orang tuanya, yaitu di Tiberias Alam Sutra. Nah saudara,
seorang anak perempuan ini divonis dokter mengalami sakit kelenjar getah bening. Jadi ada benjolan yang cukup besar. Dan juga keluarganya dan dokter yang lain mengatakan itu seperti tumor. Jadi percis ada di belakang leher kepalanya sini dan sangat mengganggu. Dan dia takut untuk operasi. Tahukah saudara? Ya, dia mengatakan, Pak, ya apapun yang dokter vonis, pokoknya saya nggak mau operasi. Saya mau tetap percaya bahwa ada mujizat di dalam Tuhan Yesus. Ada mujizat ya di gereja Tiberias. Saudara tahu, dia ikut maju altar call. Ya, dilayani waktu itu oleh mendiang pendeta Yesaya Pariaji dan juga dilayani oleh Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Setiap altar call, saudara, dia maju. Dan pada waktu hari Minggu itu, saudara, dia maju, ya, dia harus berusaha untuk apa? Untuk sama jemaat-jemaat yang lain berdesak-desakan, dorong-dorongan, untuk apa? Untuk mendapatkan perjamuan kudus. Saudara tahu, saking dia punya semangat, punya optimis, punya kepercayaan, punya iman. Jadi waktu Bapak Gembala sedang bagi perjamuan kudus, saudara, sedang altar call, sedang bagi perjamuan kudus, yang mestinya itu perjamuan kudus dikasih ke orang lain, langsung diserobot, diambil, saudara. Ya, dia ambil. Karena dia tahu sangat susah, sangat sulit, dan waktu itu dia imani, dia percaya, saudara. Dia terima itu perjamuan kudus yang dari tangannya Bapak Gembala. Dan dia minum, saudara, darah Yesus. Bapak Gembala selalu katakan darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Dia minum. Saudara tahu ketika dia kembali ke tempat duduknya, dan enggak beberapa jam, enggak sampai berjam-jam, saudara. Dia merasa apa? Dia mengatakan, kok dia keringetan ya? Seperti orang keringetan. Padahal itu ruangannya AC. Kalau teman-teman pernah ke Tiberias Alam Sutra, itu AC-nya sangat dingin. Enggak mungkin, kalau orang yang normal enggak mungkin kepanasan. Kecuali dia lari-lari, ya, kecuali dia jingkrak-jingkrak, ya. Kecuali dia habis pelayanan choir, ya mungkin itu keringetan, itu masuk akal. Tapi kalau selama ibadah, itu AC dingin sekali di sana. Di Tiberias Alam Sutra, saudara. Ya, dan dia mengatakan keluar keringet. Ya, dan pas dia lagi ngecek ke belakang ini, saudara. Seperti ada, mohon maaf ya, lengket. Lengket. Dan pas dia lihat lagi, saudara, mohon maaf, ada darahnya. Dan pas dia lihat, saudara, dia pegang begini, saudara. Dia pastikan, itu benjolannya yang vonis dokter ada kanker kelenjar getah bening, tumor, itu pecah seketika juga, saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ajaib. Makanya kemarin dia apa? Dia mau melayani Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Karena saya terima mujizat, Pak. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, maka sampai hari ini mujizat masih ada. Dan dia berkata, Pak, sampai kemarin itu dia datang interview mau pelayanan, dia mengatakan sudah tidak ada benjolan lagi dan gak pernah periksa ke dokter lagi. Dia sudah sembuh total, sempurna, sehat, terima perjamuan kudus minyak urapan. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Maka saya mau bilang hari ini, selama Yesus hadir dalam hidupmu, mujizat masih ada. Mungkin hari ini engkau mengatakan gagal, tapi Yesus datang, hadir di tengah-tengah kegagalanmu, di tengah-tengah keputusasaanmu. Untuk apa? Untuk mengubahkan semua yang gagal, semua yang putus asa, diberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara yang gagal dibuat Tuhan menjadi berhasil. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Makna dari Yesus datang. Seringkali kita nggak sadar bahwa Yesus itu datang setiap kali engkau ada masalah, setiap kali engkau dalam ketakutan, setiap kali engkau di dalam kesulitan, Yesus selalu datang. Bilang sama saya, Yesus selalu datang. Bilang, Yesus selalu hadir. Katakan amin. Ya. Jadi maknanya yang kita bisa pelajari dari Yesus selalu datang apa? Yang pertama, Yesus datang untuk memberikan pengharapan di tengah kegagalan dan keputusasaan. Ingat, Yesus datang untuk memberikan pengharapan di tengah kegagalan dan keputusasaan. Masih ada Yesus.
Bilang sama saya, masih ada Yesus. Bilang sama saya, masih ada mujizat. Jangan menyerah. Jangan berkata, Pak saya nggak punya masa depan lagi. Pak saya nggak punya pengharapan lagi. Pak masa muda saya Pak hancur. Pak gagal Pak. Pak sudah rusak Pak. Mulai hari ini perkatakan berkat. Ucapkan berkat atas hidupmu. Aku tidak gagal. Aku terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku akan dipakai Tuhan. Aku generasi unggul. Generasi the best, the biggest. Generasi majikan. Punya roh the best, the biggest. Aku akan dipakai Tuhan. Aku punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada amin? Perkatakan berkat. Karena apa yang kau perkatakan itu yang terjadi. Makanya Papa Riaji selalu bilang, di mulutmu ada kuasa. Tengok kiri kanannya, mulutmu ada kuasa. Jangan seringkali mulut kita malah membinasakan orang. Hati-hati, mulut kita ini penuh kuasa. Ya, banyak yang bersaksi lagi, anak-anak muda, mereka mau masuk universitas unggulan. Mereka nego sama Tuhan loh. Saya kaget juga. Mereka imannya dahsyat juga. Mereka nego sama Tuhan. Tuhan, kalau aku masuk universitas ini, universitas yang aku mau melayani Tuhan. Wah, nego loh. Akhirnya apa? Mulut mereka ada kuasa. Tuhan kasih nggak? Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melayani Tuhan. Itu salah satu cara. Ya, dari sekian banyak cara-caranya Tuhan yang ajaib. Dan kita nggak perlu pikirin gimana caranya. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan kau dengar apa kata orang, apa kata dunia. Kita ini tidak sama seperti dunia. Kita tidak serupa dengan dunia. Tapi engkau dan aku semakin hari kita serupa segambar seperti Allah. Ada amin. Kita setiap hari terus dibangun, setiap hari kita terus dibentuk untuk serupa segambar seperti Dia. Agar apa? Agar hidupmu melihat apa? Melihat semua janji-janji Tuhan. Coba kita buka dulu ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yesus datang untuk memberikan pengharapan di tengah kegagalan dan keputusasaan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, perhatikan, malam itu dikatakan apa? Mereka tidak menangkap, dalam arti katanya gagal. Mereka nggak dapat apa-apa atau gagal. Ya, lanjut lagi ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali mungkin kita nggak sadar bahwa Yesus itu selalu ada. Dia selalu menunggu, menantikan kita. Untuk apa? Selalu datang kepada Dia. Untuk kembali kepada Dia. Makanya kita harus punya kepekaan. Peka, sadar. Bahwa Dia selalu peduli. Ya, coba slide selanjutnya lagi. Ya, kenapa dikatakan Tiberias? Ya, artinya adalah good vision. Tiberias adalah good vision. Bilang sama saya, Tiberias adalah good vision. Artinya apa? Di situ ada optimisme dan pengharapan. Yesus datang ke Tiberias. Makanya saya percaya, kenapa gereja yang kita hari ini datang beribadah namanya Tiberias. Enggak sembarangan. Karena Tuhan yang kasih nama Tiberias kepada pendeta Yesaya Pariaji, pendeta Dardade Pariaji. Kenapa? Agar yang datang beribadah ke Tiberias selalu punya pengharapan, selalu ada optimis, selalu ada mujizat. Siapapun yang datang ke Tiberias pulang bawa mujizat.
Dan banyak, saya bangga juga dengar kesaksian anak-anak muda. Mereka masih muda tapi bawa jiwa-jiwa loh. Aduh seneng banget. Pak saya kenapa mau pelayanan? Saya diajak teman saya Pak. Itu kita seneng banget. Sesuai dengan apa? Visi misi Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus. Terus apa? Misionaris. Dan siap ke surga. Jadi jangan beranggapan, wah saya masih muda Pak, saya masih ya bisa santai-santai lah. Justru dipakai masa muda kita jadi misionaris. Katakan amin. Dan kalau saya cerita, wah terlalu banyak yang ajaib-ajaib. Bahkan mohon maaf ya, yang gak kenal Tuhan. Yang bukan orang percaya. Mereka diajak, mereka bisa diajak. Bahkan salah satunya banyak dari Natal GBK kemarin tahun 2024. Itu banyak. Mereka bilang, Pak saya baru datang ke situ. Dan setelah itu apa? Saya datang ibadah minggu. Dan kemarin akhirnya mereka yang hari Jumat minggu lalu, mereka memberi diri dibaptis Islam, saudara. Mereka terima Yesus jadi orang percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Unik-unik caranya Tuhan tuh ajaib. Bahkan ada saudara yang nggak kenal Tuhan dari agama seberang, ya itu saudara, dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, ya dia kayak semacam depresi, tiba-tiba masuk ke sini, langkah kakinya masuk ke sini dan dia duduk di sini, dan dia baru sadar, baru tahu ini adalah gereja. Hah, ajaib gak? Kalau Tuhan yang sudah apa? Tuhan yang sudah hadir, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya, Tuhan itu ajaib. Dia datang ke sini dan dia sadar, baru sadar, oh ini gereja ya. Akhirnya minggu depan datang lagi. Dan kemarin sudah dibaptis Islam, saudara. Jadi warga kerajaan sorga. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ajaib. Dan bukan hanya itu saja saudara, mereka justru lebih radikal. Mereka yang udah dipilih Tuhan, yang ditangkap Tuhan, mereka yang udah percaya Yesus, malah mereka bawa jiwa-jiwa. Itu dahsyat. Kadang seringkali berpikir, kita yang belasan tahun, puluhan tahun, udah berapa banyak jiwa-jiwa ya? Apa jangan-jangan belum lagi? Kayak seolah-olah ketampar. Tapi mereka lihat. Dan itu gak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur untuk kerajaan sorga, engkau akan menuai untuk kerajaan sorga. Engkau akan menuai dari kerajaan sorga. Katakan amin. Jadi gak ada yang pernah sia-sia. Coba slide selanjutnya lagi kita lihat. Tiberias Good Vision. Yesus adalah jawaban, ya belum slide selanjutnya. Yesus adalah jawaban bagi setiap kekecewaan kita. Dia adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, teman-teman harus percaya bahwa Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Selama engkau berharap sama Yesus, pasti ada mujizat. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Ya, yang butuh pekerjaan. Bayangin saudara, yang butuh pekerjaan. Kemarin ada yang cerita 3 bulan gak kerja. Ada lagi yang cerita waktu COVID mereka di PHK, kena PHK. Jadi dari gereja yang lain. Mereka sebelumnya, sebelum ke Tiberias, mereka dari gereja lama. Ya, nah waktu COVID PHK. Akhirnya ibadah online. Dia nonton live streaming Tiberias. Tahu? Setelah dia nonton, ikutin ibadah live streaming Tiberias. Setelah itu saudara, selesai COVID, dia langsung diterima kerja saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Langsung dapat kerja. Gak ada yang mustahil. Saya mau bilang, gak ada yang mustahil. Ya, di tempat ini, di Tiberias, di Bonerges, ya anak-anak muda. Banyak yang dapat beasiswa, gak pernah kepikiran. Saya pun juga gak pernah pikir, siapa saya? Dapat beasiswa, S1, S2. Siapa yang pernah kepikiran? Tapi itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Gembala Sidang, ya, yang benar-benar dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan. Untuk apa? Jiwa-jiwa. Ya, Tuhan pernah perlihatkan kepada Gembala Sidang, Pariaji, ya, jemaat Tiberias, lautan manusia berjubahkan kekudusan, pesta di sorga. Tuhan mengatakan seperti itu kepada Papa Riaji, kepada gereja Tiberias. Banyak anak-anak muda yang dinubuatkan,
ya, dapat beasiswa, generasi juara, the best, the biggest. Makanya waktu kemarin saya interview, ada satu tempat, satu cabang sama Kak Argo juga kita interview, itu kaget, bener-bener kaget lihat interview, itu mereka ya orang-orang hebat. Saya sampai, ya mungkin saya nggak gitu ngerti ya kerjanya mereka tuh ada yang perusahaan top, perusahaan tambang atau perusahaan apa nomor satu, perusahaan top, ada lagi juga yang dulu sekolahnya di Amerika, ya. Jadi nggak sembarangan ternyata. Mereka punya apa ya, punya track recordnya tuh luar biasa. Lebih lagi ketika mereka sudah memberikan diri mereka buat Tuhan, makin diberkati lagi. Ya, lihat CV-nya, ya S1, S2, ya kerja di sini. Orang-orang hebat, bukan orang-orang sembarangan. Makanya sama, Tuhan pilih engkau, Tuhan panggil engkau, Tuhan tetapkan engkau untuk menjadi orang-orang yang penuh kuasa, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jangan pernah hilang pengharapan. Kalau engkau udah hilang pengharapan, apapun juga yang mau engkau lakukan, nggak akan pernah bisa. Kalau udah putus asa, hilang pengharapan. Makanya jangan pernah pesimis. Orang sukses itu bukan berarti orang yang nggak pernah kalah. Orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Semua. Maka Tuhan akan pakai. Dan ingat, semuanya itu akan indah pada waktunya Tuhan. Ikuti kata saya, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang kedua, Yesus datang untuk memberikan mujizat serta pengalaman secara pribadi. Jadi kalau hari ini ada kesulitan, ada kegagalan, ada rasa sakit, ada rasa nggak enak, Tuhan izinkan engkau di situ untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa suatu hari nanti teman-teman bisa berdiri di tempat ini, hari Rabu bisa bersaksi dalam kesaksian mujizat di Tiberias untuk mempermuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Saya doa teman-teman semua bisa dipakai Tuhan. Dan hari Rabu selalu ada kesaksian mujizat di tempat ini. Punya iman. Lewat masalahmu, kesulitanmu, persoalanmu, engkau akan dipakai Tuhan. Ada amin. Ya, jangan pernah menyerah. Kita buka Yohanes 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Agak panjang, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, berapa banyaknya? 150, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Katakan amin. Coba slide selanjutnya kita lihat. Tadi dibilang apa? Berapa banyak ikan itu? 100, kenapa enggak 170? Ada yang nanya, kenapa enggak 140? Coba. Ya kan? Pernah mikir gak teman-teman? Kan dibilang ikannya besar-besar. Kenapa enggak 200? Kok kenapa harus 153? Coba kita lihat. Ternyata di dalam bahasa Ibrani 153 adalah Ani Elohim. Bilang sama saya, Ani Elohim. Ya, atau I am God. Aku adalah Tuhan.
Mujizat yang paling besar adalah ketika kita mengalami kehadiran dan kuasa Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Itu adalah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jadi mereka murid-murid mengalami mujizat secara spesifik. Mereka dapat ikan besar-besar 153 yang menyatakan apa? I am God. Aku adalah Tuhan. Supaya mereka tahu. Ketika mereka putus asa, ketika mereka nggak dapat apa-apa, ketika mereka gagal, Yesus hadir untuk memberikan mujizat, memberikan pertolongan. Aku adalah Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi hari ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Ada amin. Tuhan mengasihi hidupmu. Hidupmu tuh berharga di mata Tuhan. Kita udah punya identitas yang jelas. Dan bersyukur dengan identitas yang kita miliki. Sebagai anak-anak kerajaan surga. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menabur yang baik. Dengan apa? Dia mati di atas kayu salib. Itu taburan dia yang terbaik. 2000 tahun yang lalu dia mau mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Agar apa? Agar hari ini engkau dan aku menuai yang baik. Yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan waktu mudamu, masa mudamu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Kemarin ada seorang ibu, ya, dia ibadah di Tiberias dari tahun 2000. Dan waktu itu saudara, dia dari gereja yang lama. Dan waktu itu dia bisa diajak sama temannya ke Tiberias, ya, waktu itu di Jakarta Theater. Jakarta Theater, saudara. Dan dia waktu pertama kali ngelihat khotbah Pak Parihaji, dia bingung. Ini kok pendeta khotbahnya tentang dirinya melulu. Jadi ibu ini agak kesel, agak sebel. Tetapi minggu depannya datang lagi. Dan dia bilang, kok khotbahnya ini aja sih? Kok khotbahnya itu aja sih? Ya, kok tentang kudus lagi, bertobat lagi, kudus lagi, bertobat lagi. Ibu ini bingung. Tapi dia nggak bosan, dia datang lagi. Tapi dia waktu itu belum percaya mujizat, bayangin. Dia belum percaya mujizat. Sampai seketika apa? Dia kena sakit. Yaitu alergi yang cukup parah. Dia seorang perawat. Jadi ibu ini dia mengatakan bahwa dia seorang perawat dan sampai hari ini masih aktif perawat, saudara. Dia kena alergi, di mana tangannya tuh pecah-pecah semua, ya, alergi. Jadi luka-luka semua. Dan namanya perawat itu kan harus steril, dikit-dikit apa? Disinfektan ya, pembersih. Ya, itu kan alkohol kan perih. Kalau kena luka, aduh itu perihnya bukan main. Atau enggak dia kalau nggak mau kalau harus steril, dia harus pakai sarung tangan yang khusus punya tuh yang dari karet itu kan, ada spesifikasinya, nggak sembarangan, bukan sarung tangan plastik atau sarung tangan yang buat naik motor gitu, bukan. Ini sarung tangan yang benar-benar medis. Dan itu apa? Kan sangat rapat ya, ketat, dan itu sangat menyiksa dia. Bikin tangannya sakit banget. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dikasih tahu, coba kamu percaya. Ya, didoakan oleh pendeta Parihaji. Percaya kamu harus terima mujizat, kamu pasti terima mujizat. Dia datang ke Menara Global. Dulu Tiberias ada tuh di Menara Global. Ya, dia datang ke situ. Dan dia ketemu Pak Parihaji didoakan. Ya. Kalau you ya dalam 2 minggu nggak sembuh, you kesini lagi. You datang lagi sama saya. Saudara, ibu itu bilang, ini benar kemarin dia cerita, dihitungin. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas hari ke-14, tangannya yang alergi, yang pecah-pecah luka itu saudara, sembuh total. Hilang, ngalamin mujizat. Sampai sekarang periksa dokter, nggak ada penyakitnya lagi, nggak kambuh lagi. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Dari situ dia percaya mujizat. Karena dia ngalamin langsung. Karena ada beberapa orang yang kalau nggak ngalamin. Saya ingat dulu Pak Parihaji pernah cerita sama saya. Jadi anaknya bapak dulu ada sakit benjolan, saudara.
Dan bapak dulu sering cerita sama saya, bapak bopong anaknya ke ruang doa. Dan bapak di situ nazar sama Tuhan. Tuhan, kalau benjolan ini hilang, aku mau melayani, aku mau ikut Tuhan. Aku mau baca Injil. Ya, bapak waktu cerita dicek berapa jam saudara, hilang satu. Dan sampai besok pagi mengecil, dua-duanya hilang. Ngalamin mujizat, beri tepuk tangan yang luar biasa. Beliau nazar sama Tuhan. Dari apa? Mujizat. Ibu gembala juga sama saudara. Dia datang ke sebuah gereja di Jalan Barito saudara. Dengan keadaan kondisi sakit, dia datang ke situ. Pulang ngalamin apa? Enak. Nggak sesek lagi napasnya, kakinya berangsur pulih, nggak bengkak lagi. Nggak dulu kemana-mana harus apa? Pakai tabung oksigen. Dari awalnya apa? Mujizat. Saya percaya hari ini teman-teman akan mengalami mujizat yang secara spesifik yang datangnya daripada Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yuk pemusik, worship leader boleh maju ke depan. Yang ketiga, Yesus datang untuk memberi pemulihan dan kepercayaan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, Yesus datang untuk memberi pemulihan dan kepercayaan. Kita buka Yohanes 21 ayat 12 sampai 14. Kita baca 3, 2, 1, ya. Kata Yesus kepada mereka, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang. Oke, keterangannya. Pemulihan yang sejati datang melalui kepercayaan yang dalam pada Yesus. Ketika kita mempercayainya sepenuhnya, dia mengubah hidup kita dan memberikan harapan yang baru. Jadi saya mau bilang, kalau Tuhan datang, Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Bukan hanya mujizat yang diberikan, pemulihan secara utuh dan kepercayaan. Kalau Tuhan yang sudah pilih, kalau Tuhan sudah percaya, jangan sia-siakan kepercayaan. Pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Katakan amin. Pakai masa mudamu. Pakai hari ini engkau dipercayakan studi. Masih bisa studi, kuliah, sekolah. Kalau hari ini engkau masih dipercayakan untuk melayani Tuhan, pakai semuanya itu. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa yang dia berikan, ya, apa yang dia berikan itu adalah yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Pak Paryaji selalu mengatakan, ayo selagi kita masih hidup, lagi dikasih kesempatan, ayo. Jangan pernah sia-siakan. Hidup di dalam pertobatan. Hidup sungguh-sungguh. Jangan anti, teman-teman, jangan anti dengar kata bertobat. Bertobat itu dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Artinya berubah dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Kenapa? Agar engkau serupa segambar seperti Yesus. Setiap hari kita harus berubah. Lebih baik lagi. Betul apa betul? Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Engkau yang studi, engkau pengen nilaimu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Nilai-nilaimu akan terus bagus. Punya kerinduan kan setiap hari. Engkau yang bekerja, engkau juga pengen apa? Diangkat naik, dipromosikan, naik jabatan, dan terus naik jabatan. Sama, Tuhan juga mau kerohanian kita semakin hari, semakin diubahkan. Makanya Ibu Gembala katakan, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Itu kata-kata yang gak pernah saya lupa. Sampai hari ini, Ibu Gembala mengatakan, hidup sepenuh-penuhnya. Artinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan apa? Hidup kudus. Kalau dengar kata kudus jangan kesinggung, ya. Ada amin? Jangan kesinggung. Jangan seolah-olah kayak sedang dihakimi. Justru teman-teman dikasih tahu. Kenapa hidup kudus? Kudus itu dalam bahasa aslinya adalah kados. Bilang sama saya kados. Artinya apa? Dipisahkan dari yang kotor. Bayangin Tuhan mau kita hidup kudus agar engkau dipisahkan dari yang kotor. Karena engkau dan aku sudah menerima tubuh dan dari Yesus. Engkau disucikan, dikuduskan. Engkau terima yang terbaik agar engkau tidak tercemar. Engkau tidak kotor lagi dengan dunia ini.
Engkau tidak sama dengan dunia. Makanya bersyukur kalau diingatkan ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, ayo anak-anak muda hidup kudus ya. Jangan kesinggung, jangan baper, jangan benci sama pendetanya. Justru engkau dikasih tahu. Kenapa? Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Namanya kalau udah baju yang kotor, sebuah baju yang kotor, pakaian yang kotor, udah dicuci jadi bersih. Kita akan taruh di tempat yang kotor apa tempat yang bersih? Iya, supaya nggak tercemar lagi. Waktu zaman COVID, dikit-dikit apa? Cuci tangan, dikit-dikit mandi. Keluar rumah dikit aja, mau kemana? Kalau udah keluar, pasti harus mandi. Supaya nggak kotor lagi, bersih. Steril bahasanya. Sama Tuhan mau kita seperti itu. Maka hari ini ayo, ya coba kita lihat lagi kesimpulannya apa. Pengharapan kita bukanlah pada dunia ini, tapi pada Kristus yang memberikan mujizat, pemulihan dan kepercayaan yang abadi. Marilah kita hidup dengan iman padanya. Jadi hari ini ayo, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan sampai kita hidup, sampai hari ini kita hidup, kita masih perlu mujizat. Ingat, kita masih butuh mujizat. Karena mujizat membuat kita apa? Semakin dekat sama Tuhan, semakin kuat sama Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan setiap kami untuk berbuah yang banyak, untuk mengalami mujizat demi mujizat di dalam Tuhan. Tapi kami tahu di dalam semuanya itu ada namanya proses dan waktu. Dan kami percaya ketika kami lewati proses dan waktu, kami akan sampai kepada hasil, kepada tujuan. Semua akan indah pada waktunya. Agar kami gak hilang pengharapan Tuhan. Agar kami selalu yakin percaya Yesus hadir dalam kehidupan kami. Yesus selalu ada. Dan Yesus selalu membuat kami semakin hari semakin lebih baik lagi. Semakin diangkat naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Dan kami pegang janji Tuhan. Yang kami pegang kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Materaikan firman-Mu Tuhan, agar kami terus berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini diberkati, studinya berhasil, pekerjaannya diberkati, orang tua mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Bahkan apa yang mereka pegang kerjakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025, Tuhan berkati, pasti berhasil, berlipat-lipat kali ganda. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Terima yang terbaik sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami, ya Roh Kudus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Jadi kemarin juga ada yang mendaftar untuk pelayanan sebagai choir. Dan dia ini adalah seorang dokter muda, baru lulus. Tetapi dia mengatakan bahwa dia divonis dokter semasa dia kuliah itu sakit jantung dan ada asma. Nah waktu itu ketika itu
temennya ngajak dia pelayanan choir di GBK tahun 2024. Baru aja kemarin. Dan dia berkata, saya ini divonis dokter, ada sakit jantung sama asma. Dan gak boleh capek-capek. Karena dia berkata harus minum obat. Harus minum obat dan obatnya itu harus dibawa terus di tasnya dia. Gak boleh sampai absen lah, gak boleh sampai telat dikit. Kenapa? Karena kondisi yang paling fatal dia kolaps. Kalau sampai dia kecapean atau enggak minum obat. Akhirnya dia berkata sama temannya, saya enggak bisa pelayanan. Nanti yang ada saya malah ngacauin. Ntar lagi mulai ya Tiberias Choir lagi nyanyi jingkrak-jingkrak, tiba-tiba saya kolaps di situ. Nanti jadi pusat perhatian. Saya nggak mau. Temennya bilang, kalau kamu pelayanan, Tuhan kasih kamu kesembuhan. Itu saya merinding, saudara. Saya hampir nangis loh. Kalau kamu pelayanan, Tuhan bisa kasih kamu kesembuhan. Akhirnya apa saudara? Akhirnya dia ikut daftar, ikut choir Natal GBK 2024. Saudara tahu, choir Natal GBK itu mereka berdiri jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, memuji, menyembah Tuhan. Bukan 30 menit, bukan 1 jam. Berapa jam? Lupa ya? Saya lupa Pak. Berapa jam? 3 atau 4 jam. Berapa jam? Enggak tahu Pak, lupa ingatan Pak. 3 atau 4 jam ya? Saudara tahu? Dokter ini ikut 3-4 jam dan tidak kolaps. Tidak ngerasa capek sedikit. Dan saudara tahu? Dan dia merasa setelah ikut acara Natal GBK dan ikut choir, dia mengatakan, saya sudah sembuh. Dan besoknya, mulai hari besoknya, ya, dari mulai hari dia pelayanan sampai besoknya, sampai seterusnya sampai kemarin dia interview pelayanan, dia sudah tidak minum obat lagi. Tidak capek lagi, tidak sesak lagi. Harus minum obat yang semprot. Secara logika aja udah gak masuk. 3-4 jam. Lompat-lompat. Gak mungkin dia cuma begini doang. Gak mungkin. Ya, itu semua karena apa? Ya, karena ada kuasa Tuhan. Ada mujizat di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau hari ini engkau mau percaya, pulang engkau akan disembuhkan Tuhan. Pulang engkau akan terima mujizat. Pulang yang sakit, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima kekuatan yang baru. Ada amin? Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Di gereja ini sudah terlalu banyak mujizat yang ajaib, yang tidak pernah bisa terfikir oleh pikiran akal sehat manusia. Ya, jadi hari ini tetap yakin, tetap percaya. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada gembala sidang kembalikan kuasa, di balik sakramen perjamuan kudus ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, lever,
diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku, sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji, bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci, yang kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan. Tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku disucikan, dikuduskan. Tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak, domba Allah, kami semua termatrai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari, perkatakan berkat dari mulutmu. Stop perkatakan yang sia-sia. Berhenti perkatakan yang sia-sia. Mulai hari ini, perkatakan berkat atas hidupmu. Ucap berkat atas masa mudamu, buat studimu, buat orang tuamu, buat pekerjaanmu, buat karirmu, buat pelayananmu. Hanya perkatakan berkat. Karena apa yang kau perkatakan itu yang akan terjadi. Imani. Kembali bersama-sama dengan iman percaya Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru. Artinya mulia, kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru. Artinya punya roh majikan, generasi majikan. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Mari kita yang bawa minyak urapan, saudara angkat minyaknya. Yang tidak bawa, saudara angkat tangan saudara. Nanti saudara bisa itu ambil minyak yang mungkin sudah disediakan atau sudah didoakan. Sama-sama kita angkat minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Pertama, minyak urapan punya kuasa untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Kami yang diurapi minyak urapan setiap hari sepanjang tahun ini, kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi minyak urapan setiap hari sepanjang tahun,
kami menang atas dosa, menang atas setan, menang atas segala kuasa gelap, roh jahat. Bahkan kami tidak sakit-sakitan, kami sehat, kami panjang umur, kami tidak dikalahkan oleh penyakit. Kami berkuasa atas segala sakit penyakit, kami sehat, kami tidak sakit-sakitan, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa untuk menghancurkan segala kutuk. Kami yang diurapi minyak urapan setiap hari sepanjang tahun. Kami tolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang. Bahkan kami doa kutuk dosa, kutuk 7, 8, 9, 10 keturunan dipatahkan, dihancurkan. Kutuk-kutuk nenek moyang dihancurkan dalam nama Yesus. Kami doa. Dan yang keempat, minyak urapan itu punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Kami yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun, setiap hari. Kami generasi majikan, kami punya roh the best the biggest. Kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kami pegang, kerjakan, lakukan, Tuhan berkati berhasil. Studi kami berhasil, studi kami nilai-nilainya, nilai-nilai yang tertinggi, yang terbaik. Bahkan yang mau kuliah akan dapat universitas unggulan, universitas yang terbaik, bisa dapat beasiswa dalam negeri, luar negeri. Bahkan yang bekerja Tuhan angkat naik, Tuhan promosikan, naik jabatan, punya fasilitas yang lengkap dari kerajaan surga. Bahkan kami doa yang belum dapat pekerjaan di bulan yang baru ini, Tuhan beri pekerjaan dalam nama Yesus. Tidak nganggur, kami tolak nganggur. Anak-anak generasi Bonerges, anak-anak muda, kami diperlengkapi, kami diberkati, kami diurapi, penuh kemuliaan Tuhan. Kami pasti berhasil, kami tidak akan gagal. Bahkan kami semua yang diurapi minyak urapan setiap hari sepanjang tahun ini, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Urapi kening saudara dengan minyak urapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat. Kami mengucap berkat untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, bersama juga Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan banyak jiwa bagi sorga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan berkati, yaitu Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, Tiberias Choir. Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan, yaitu program-program acara Gereja Tiberias, juga untuk program retret Pasutri di bulan Maret. Kami berdoa Tuhan berkati berhasil. Akan banyak pasangan-pasangan suami istri yang mendaftar, dan mereka semua dimateraikan menjadi pasangan suami istri, menjadi yaitu pasangan suami istri yang berbahagia. Mereka diberkati menjadi yaitu warga kerajaan sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami serahkan itu acara retret pasangan suami istri, Tuhan berkati berhasil. Juga kami doa acara-acara gereja Tiberias Indonesia, juga yaitu Tiberias yaitu Holy Land, Tuhan berkati juga berhasil, tidak akan gagal, akan memberkati yaitu banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang hadir. Mereka pulang dijaga pasukan malaikat. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, penanggung jawab, bahkan semua pengerja, bahkan tim event, bahkan juga semua yang melayani worship team, bahkan juga yaitu backup singer, imam musik, worship leader, Tiberias Choir, soundman, multimedia, bahkan semua yang melayani Tuhan hari ini tanpa terkecuali. Berkat-berkat Tuhan sempurna tercurah dalam hidup kami. Kami yang melayani Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami tidak akan minta-minta, kami semuanya dicukupkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan yang terakhir kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat.
dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Allah Bapa di surga serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus yang 2 kali menjemput setiap kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.